wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maileni dari kelas akuntansi reguler A. Sekarang saya ingin mereview materi syariah. Yang pertama ada pengertian syariah. Syariah secara bahasa memiliki arti yaitu jalan. Dalam agama Islam, syariah disebut syarik, yaitu aturan yang dibuat oleh Tuhan yang diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal sehat untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pentingnya syariah atau aturan dalam kehidupan manusia, yaitu jika manusia diberikan kebebasan tanpa aturan, mereka hanya akan menyebabkan kebingungan, hidup berantakan, dan kehancuran. Tujuan dari syariah sendiri adalah untuk agar manusia mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan ukuran yang telah Allah pilih. Syariah di zaman Nabi. Ada beberapa amalan yang ada sejak zaman Nabi sampai sekarang. Contohnya, yang pertama ada puasa, yang kedua ada haji seperti tawaf dari zaman Ibrahim alaihissalam, dan yang ketiga adalah perintah menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang. Syariah sejak dahulu tidak berbeda, melainkan mengalami penyempurnaan di zaman Nabi Muhammad SAW. Contohnya, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam wafat, terdapat tawaf kaum Quraisy, yang dimana tawaf itu adalah penyelewengan dari aturan awal. Maka setelah Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, semuanya dikembalikan ke aturan awal. Jenis-jenis dari syariah. Syariah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah syariah agama Islam. Syariah agama Islam itu aturan atau hukum yang ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran atau yang disebut wahyu, dan sunnah atau hadis dari Rasulullah SAW. Cakupannya sangat luas, yaitu akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Contoh dari syariat ini adalah perintah sholat. Yang kedua ada yang namanya syariah fikih. Fikih adalah hasil dari pemahaman, ijtihad, dan pemikiran ulama dalam memutuskan hukum sesuai dengan sumber syariah. Sumber syariah seperti Al-Quran dan hadis. Contoh dari syariah fikih yaitu perbedaan dalam mempraktekkan sholat. Itu relatif sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Materi mengenai hubungan dengan Tuhan dan manusia. Jika seseorang melakukan dosa terhadap Tuhan, kita hanya perlu beristighfar dan menyesali kesalahan tersebut. Namun jika kita memiliki salah atau dosa terhadap manusia, kita perlu minta maaf dan melakukan syarat lainnya agar dimaafkan. Berurusan dengan Allah akan lebih mudah dibanding dengan manusia, karena Allah memiliki sifat Al-Ghaffar, Maha mengampuni selama nafas manusia belum sampai ke tenggorokan. Selanjutnya ada yang namanya sumber hukum. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah dasar rujukan dalam menetapkan hukum Islam baik dalam ibadah maupun muamalah. Hukum tanpa sumber yang jelas dapat menyebabkan sumber hukum bersifat subjektif. Hukum yang dapat ditetapkan berdasarkan pandangan terhadap perasaan, opini, pengalaman, dan interpretasi pribadi atau dibuat seenaknya. Contoh aturan subjektif dalam kehidupan sehari-hari yaitu adanya peraturan lalu lintas yang mengharuskan memakai helm untuk pengendara motor. Jika
Jika yang melakukan kesalahan itu orang lain, polisinya memberikan hukuman. Tetapi jika saudaranya yang melakukan kesalahan, polisi itu membebaskan tanpa adanya hukuman apapun. Tendensi dalam mempelajari sumber hukum yaitu agar saat bertanya atau menentukan hukum Islam, kita memiliki tolak ukur. Selanjutnya ada yang namanya ilmu wajib. Ilmu wajib dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada fardu ain, ilmu yang harus dipelajari setiap individu muslim karena berkaitan dengan ibadah yang harus dilakukan sendiri dan tidak dapat diwakilkan, seperti sholat, zakat, dan puasa. Yang kedua ada yang namanya fardu kifayah, yaitu ilmu yang hanya perlu dipelajari oleh sebagian orang saja dalam suatu masyarakat. Contohnya mempelajari ilmu fikih, tafsir, dan hadis. Ada syarat seseorang terbebani hukum Islam. Yang pertama ada balik. Balik adalah kondisi seseorang di mana sudah mencapai cukup umur dan dewasa secara fisik. Yang kedua ada akil. Akil adalah kondisi di mana seseorang memiliki akal yang sehat dan mampu berpikir secara dewasa. Ada seseorang yang sudah balik atau cukup umur tapi belum akil karena beberapa faktor. Contohnya ada karena faktor makanan. Selanjutnya ada klasifikasi sumber hukum. Yang pertama ada hukum utama, yaitu al-adillah, al-asliyah, dan mutafaq. Hukum utama adalah hukum yang telah disepakati oleh semua ulama. Ada yang namanya sumber hukum sekunder, al-adillah, al-tabaiyah, dan al-mutawaffiq. Sumber hukum yang disepakati oleh sebagian ulama, ada yang sepakat dan ada yang tidak sepakat. Selanjutnya ada 5 jenis hukum. Yang pertama ada sunnah. Sunnah adalah hukum jika dilakukan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Yang kedua ada wajib. Jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Yang ketiga adalah mubah, boleh dilakukan, tidak mendapat pahala maupun dosa jika dilakukan atau ditinggalkan. Yang ketiga ada makruh. Jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak berdosa tapi dibenci. Yang kelima ada haram. Haram yaitu hukum di mana jika dilakukan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Selanjutnya ada yang namanya sumber hukum utama. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua ada sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang didasarkan kepada Rasulullah SAW, baik dalam perbuatan, perkataan, ketetapan, dan sifat. Ada ijma, adalah kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum setelah Nabi wafat. Dan yang terakhir ada yang namanya qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum dengan menganalogikan persoalan yang sudah ada hukumnya. Syariah adalah aturan yang harus dipelajari dan ditaati agar kita memiliki hidup yang terarah dan mengetahui tujuan hidup kita, serta terhindar dari kebingungan dan kehancuran. Kita juga memerlukan sumber hukum yang jelas agar saat menentukan atau menghadapi persoalan kita memiliki patokan yang benar dan tidak bertindak sembarangan. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.